Nah, pada aturan FO ini, kulit terkecilnya yaitu berada pada 1S. Kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, dan seterusnya, seperti terlihat pada PPT. Nah, masing-masing kulit ini sama seperti pada konfigurasi elektron menurut atom board, di mana setiap kulit-kulitnya yaitu KLMN dan seterusnya itu memiliki jumlah elektron maksimal. Nah, pada konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum juga sama, akan tetapi yang membedakannya adalah jenis kulitnya yaitu subkulit dan jumlah elektronnya. Pada mekanika kuantum, kulitnya itu ada S, P, D, dan F, ada 4. Nah, kemudian jumlah elektron maksimal pada subkulit S yaitu 2, pada subkulit P yaitu 6, pada subkulit D yaitu 10, dan pada subkulit F itu 14. Nah, contohnya nih, tentukan konfigurasi elektron berdasarkan prinsip Aufbau pada unsur aluminium, Al ini aluminium, dengan nomor atomnya 13. Nah, pada unsur aluminium ini berarti jumlah elektronnya adalah 13. Jadi konfigurasi elektron menurut mekanika kuantumnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Nah, ini caranya yaitu dengan menjumlahkan angka atasnya ini, disamakan dengan nomor atomnya. Itu 2 tambah 2 yaitu 4, kemudian ditambah 6, 10, ditambah 2 lagi, yaitu 12, ditambah 1, jadi 13 ya, sama seperti nomor atomnya. Nah, untuk kulitnya ini kalian bisa lihat pada aturan yang tadi. SS, PS, PS-nya. Diurutkan saja. Nah, kalau di kulit S itu dimulai dari angka 1, kalau di kulit P dimulai dari angka 2, dan di kulit D nanti sama seperti dilanjutkan saja, yaitu dimulai dari angka 3. Misalnya yang S pertama itu diisi dengan angka 1, kemudian S kedua yaitu diisi angka 2. Kemudian lagi nih dicari S-nya, yang ini berarti diisi dengan angka 3. Untuk kulit P-nya dimulai angka 2, seperti ini. Oke, kita next. Contoh lainnya. Pada unsur kalium atau K, dengan lambang K, nomor atomnya adalah 19. Nah, konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, dan 4s. Kemudian kita isikan jumlah elektron maksimumnya dari kulit yang pertama terlebih dahulu, yaitu ada di subkulit S. Nah, tadi jumlah elektron maksimum dari subkulit S adalah 2. Nah, berarti di sini tuh diisi 2. Berhubung tadi jumlah nomor atomnya yaitu sebesar 19, jadi elektronnya sama seperti nomor atomnya, yaitu 19. Nah, 19 dikurangi 2, maka masih sisa 17. Kemudian di kulit selanjutnya nih, masih ada subkulit S. Berarti kita isi dengan 2 lagi, sesuai dengan jumlah elektron maksimumnya. Jadi 17 dikurangi 2 masih ada 15.
Nah, subkulit selanjutnya yaitu P. P itu jumlah elektron maksimumnya adalah 6. Jadi 15 kurangi 6 itu masih ada 9. Kita masukkan ke P ya, 6. Kemudian subkulit selanjutnya ada subkulit S. Jadi diisikan dengan angka 2. 9 kurangi 2 yaitu masih ada 7. Nah, subkulit selanjutnya yaitu P, maka pengisiannya adalah 6. 7 kurangi 6 kan terpakai 6 di subkulit P. Jadi dikurangi masih sisa 1. Satunya kita masukkan ke subkulit yang terakhir. Ditulis sisanya sesuai dengan sisa. Jadi seperti itu konfigurasinya. Berlaku juga pada yang bawahnya. Pada unsur fosfor dengan lambang P, jumlah elektronnya adalah 15. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. 2 ditambah 2, 4, ditambah 6, 4 ditambah 6, 10, 10 ditambah 2, 12, dan ditambah 3 lagi, 15, sesuai dengan nomor atom dari fosfor. Nah, kalau misalkan kalian bingung menentukan angka-angkanya ini, agar tidak perlu menghafal, kalian cukup menghafalkan yang SSWS-nya saja. S P S P S. Ditulis seperti ini dulu juga nggak apa-apa. Kemudian kita mulai isi nomornya, nomor kulitnya jadi dari kulit S, yaitu 1. Kemudian S yang kedua berarti kulitnya yang kedua, tulis 2. Kemudian S yang ketiga yaitu kulitnya 3, berada di kulit ketiga. Kemudian yang S selanjutnya yaitu 4. Kalau yang P tadi kan yang S dimulai dari angka 1, kalau P dimulai dari angka 2. Dan selanjutnya P selanjutnya yaitu diisi 3. Kemudian kita isi elektronnya. Di subkulit S pertama yaitu ada 2 elektron. Nah, 15 kurangi 2 masih ada 13 lagi nih. 13 kemudian diisikan 2 lagi di subkulit S selanjutnya masih ada 11. Nah, sisanya ini kita masukkan ke kulit P. Berhubung kulit P jumlah elektron maksimumnya hanya bisa menampung 6, jadi kita masukkan 6-nya terlebih dahulu. Nah, baru kita kurangi lagi nih, 11 kurangi 6, itu masih ada 5. Oke. Kita masukkan ke subkulit selanjutnya, yaitu S, berarti 2. Nah, 5 kurangi 2 masih ada 3 nih. Nah, pada subkulit P tadi jumlah elektron maksimumnya adalah 6. Nah, berhubung sisanya hanya tersisa 3, kita masukkan saja semuanya ke kulit P, subkulit P. Itu dituliskan 3. Seperti ini. Berarti ini nanti 4S-nya tidak terpakai. Disilang saja. Yang perlu dituliskan adalah seperti PPT ini. Oke, untuk contoh selanjutnya yaitu ada unsur Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasinya adalah seperti berikut. Nah, tadi kan urutannya SS, PS, PS, DPS, DPS. Kita masukkan sesuai dengan, kita tulis subkulitnya itu sesuai dengan jumlah nomor atomnya sampai habis.
Nah, seperti berikut. 1S2, 2S2, berarti masih sisa, kan udah kepake 4 nih. 26 dikurangi 4 masih sisa 22. Kemudian dimasukkan ke kulit P lagi nih. Masih 22 dikurangi 6. Itu masih ada 16. Oke, 16 ini selanjutnya di subkulit S dimasukkan elektron sebanyak 2 sesuai dengan kemampuan menampungnya. Oke, masih sisa 14 lagi. Dan subkulit selanjutnya ada subkulit P. Jumlah elektron maksimumnya yaitu 6. 14 kurangi 6 masih ada 8. Kemudian nih, kita lihat dulu. Subkulit selanjutnya ada subkulit S. Jadi hanya bisa menampung 2. Berarti 8 kurangi 2 masih ada 6 lagi. Nah, subkulit selanjutnya itu ada subkulit D. Jadi kita masukkan semuanya, sisanya yaitu sejumlah 6 ke subkulit D. Karena jumlah elektron maksimal dari subkulit D adalah 10. Oke, kita next ke selanjutnya itu ada penulisan singkat nih dari konfigurasi elektron. Penulisan singkat ini didasarkan pada unsur gas mulia, yaitu ada yang golongan mulia itu golongan 8A pada SPU ya, yaitu yang ini. He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, ini jembatan keladainya adalah Hebong Negeri Argentina karena seksi satunya. Oke, kita kembali lagi ke penulisan singkatnya. Nah, tadi kan golongan 8A ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nah, kita tuliskan konfigurasinya masing-masing. Seperti ini. He dengan nomor atom 2, jadi jumlah elektronnya sebesar 2. Hanya dituliskan subkulit S saja, karena sudah memenuhi jumlah elektron yang tersedianya dari He, yaitu 2. Nah, dituliskan 2 di sini. Kemudian pada Ne, itu ada 10 nih, jumlah elektron yang tersedianya. Nah, kita masukkan ke kulit S, S, dan P. 2 ditambah 2, 4, ditambah 6 lagi yaitu 10. Kemudian pada Ar itu 18 seperti ini. Dan pada Kr ada 36, kita jumlahkan angka di atasnya ini ya. 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Untuk yang Xe juga demikian. Dan Rn sama seperti ini. Nah, di Rn ini ada subkulit F karena jumlah elektron dari Rn itu banyak sekali, ada 86. Jadi nyampe ke subkulit F. Namun pada umumnya di kimia dasar itu biasanya konfigurasi elektron tidak sampai ke subkulit F. Belum sampai ke subkulit F. Oke, kemudian contoh nih, contoh penyingkatannya. Tadi ada unsur kalium dengan lambang 19. Konfigurasinya adalah seperti berikut. Nah, kita lihat nih dari unsur gas mulia ini, mana yang mendekati unsur nomor atom dari unsur kalium. Nomor atomnya kan 19. Mana nih yang mendekati 19 itu? Nah, ada di Ar dengan nomor atom 18. Mendekati 19 ya. Jadi, penyingkatannya yaitu Ar dalam kurung kurawal
dikurung seperti ini, kemudian ditambah dengan subkulit 4S1. Seperti konfigurasi yang panjang ini, kan ada 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, dan 4S1. Nah, 18-nya ini disingkat menjadi AR. Disingkat jadi AR. Contoh selanjutnya nih, ada P, unsur fosfor. Konfigurasinya adalah sebagai berikut, dengan nomor atom 15. Nah, mana yang mendekati nomor atom dari fosfor 15? Ada Na, yaitu 10. Kalau 18 kan melebihi ya. Nah, yang dipakai itu yang mendekati, lebih kecil, namun mendekati. 10 ke 15 kan lebih kecil 10 ya, itu sudah paling mendekati daripada AR atau H. HE ini atau HE ini. Nah, singkatannya berarti Na itu 10, maka konfigurasi elektronnya yang 10 sampai jumlahnya 10 itu disingkat menjadi Na, baru sisanya dituliskan ke belakangnya. Nah, seperti ini. Ini kenapa bisa 10? Dijumlahkan elektronnya nih. 2 tambah 2, 4. 4 ditambah 6, 10. Sama seperti nomor atomnya Na. Penyingkatannya itu seperti itu. Kemudian yang Fe, konfigurasinya adalah sebagai berikut. Ada 26. Yang mendekati 26 tapi tidak melebihi adalah AR sebanyak 18. Kalau KR kan 36 kebanyakan. Nah, itu tidak bisa dipakai untuk konfigurasi singkat dari Fe. Jadi penulisan singkatnya adalah sebagai berikut. AR sebanyak 18, jadi ini itu tidak usah dituliskan. Tidak dituliskan semua, tapi diganti dengan AR. Nah, seperti ini konfigurasi singkatnya. Kita next ke aturan Hahn. Pada aturan Hahn, pengisian elektron dalam orbital harus sendiri-sendiri, baru kemudian berpasangan. Nah, bagaimana maksudnya? Misal nih, pada unsur O dengan nomor atomnya atau jumlah elektronnya yaitu 8. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. 1S2, 2S2, kemudian 2P4. 2 tambah 2, 4, tambah 4 lagi jadi 8. Nah, pada konfigurasi dari oksigen berakhir pada subkulit P. Nah, pada subkulit P ini mempunyai jumlah orbitalnya sebanyak 3. Jadi, dituliskan sebanyak 3 kamar. 1, 2, 3. Nah, penulisan seperti ini itu salah ya. Penulisan yang benar adalah kita tulis dulu kamarnya ada 3. Tadi kan jumlah elektron terakhirnya pada subkulit P itu ada 4 nih. Nah, berhubung syaratnya tadi harus sendiri-sendiri terlebih dahulu. Jadi ditulis sendiri dulu. 1, 2, 3. Nah, pengisiannya itu dimulai dari anak panah ke atas terlebih dahulu. Baru kemudian berpasangan. Nah, ini kan masih ada 3. Tadi jumlahnya 4. Berarti kurang 1. Nah, baru deh kita pasangkan sisanya. Sisa 1. Panah-panah ke bawah. Seperti bilangan kuantum spin tadi. Pengisiannya adalah anak panah ke atas dulu, baru ke bawah.
Tulisan yang benar adalah seperti ini. Oke, kita next nih contohnya. Orbital P dengan 2 elektron, maka pengisian yang benar adalah seperti ini. Yang atas, anak panah ke atas terlebih dahulu diisikan sendiri-sendiri tiap kamarnya, baru kemudian berpasangan. Nah, contoh yang salah itu seperti ini. Ini salah, karena langsung berpasangan. Yang sisi kanannya ini, 2 kamar ini masih kosong. Nah, itu salah pengisiannya. Nah, kemudian misalnya saja pada orbital P ini, itu terisi 3 elektron. Nah, misalnya nih, 4-nya itu diganti 3. Pengisian yang seperti ini, itu salah. Karena kamar yang ini masih kosong. Dan sudah berpasangan di awalnya. Ini. Itu salah ya, yang benar adalah seperti ini. Semua kamar terisi terlebih dahulu, dengan anak panah ke atas. Selanjutnya adalah larangan Pauli. Pada larangan Pauli ini tidak ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Misalkan saja nih, pada unsur S dengan konfigurasi sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Nah, yang terakhirnya adalah subkulit P dengan jumlah elektron 4. Jadi penulisannya 1, 2, 3, 4. Setiap elektronnya ini tidak boleh memiliki bilangan kuantum yang sama. Keempat bilangan kuantum yang sama. Harus salah satunya itu ada yang beda. Misalnya nih, pada elektron yang pertama ini, itu N sama dengan 3. 3 itu dari ini. Nomor kulitnya, bilangan kuantum utama. Nah, L sama dengan 1. Berhubung ini berhenti di subkulit P, jadi bilangan kuantum azimutnya atau L itu sama dengan 1. Kalau S, L-nya adalah 0. Yang itu loh. Yang P, L-nya adalah 1. Dan seterusnya. Oke, kemudian M-nya itu berhenti di main 1 ya, karena tadi pengisiannya kan dari sini, kemudian berhenti di anak panah ke bawah sebelah kiri, paling kiri. Jadi M-nya yaitu sebesar main 1. Dimasukkan ke sini. Nah, kemudian S-nya itu plus setengah. Kenapa bisa plus setengah? Karena elektron yang pertama tadi kan anak panahnya ke bawah ya, ke atas ya. Nah, kalau ke atas itu S-nya adalah plus setengah. Kalau ke bawah nanti jadinya min setengah. Kemudian elektron yang kedua nih, yang ini ya. Nah, itu N-nya sama-sama 3. Karena tadi kan berhenti di subkulit P nomor 3. L-nya juga sama, M-nya sama, yang membedakan adalah S-nya. Yaitu ada di min setengah. Kemudian untuk M-nya, kan tadi di sini ya, paling kiri ya. Elektron yang keempat. Itu ya elektron yang kedua ini. N-nya sama, yang membedakan adalah di M-nya. Karena dia dituliskan di M0. Kemudian yang elektron yang sebelah kanan, paling kanan ini, M-nya adalah plus 1. Karena dituliskan di plus 1. Nah, tidak ada yang keempat bilangan kuantumnya ini sama. Ada satu perbedaannya. Ini dinamakan dengan larangan Pauli. Kemudian selanjutnya itu ada penyimpangan konfigurasi. Penyimpangan
konfigurasi yaitu biasanya terdapat pada subkulit D. Nah, ternyata pada subkulit D itu sangat menyukai keadaan yang stabil, yaitu ketika pengisian elektron dalam orbitalnya setengah penuh atau benar-benar penuh. Nah, bagaimana sih itu maksudnya? Contohnya itu seperti berikut. Pada unsur Cu dengan nomor atom 29, konfigurasinya adalah sebagai berikut. Nah, berhenti di subkulit D dengan elektron sebesar 9. Jadi dituliskan orbital D yaitu ada 5. Jadi ditulis 5. Digambarkan 5 kamar. Nah, diisikan sebanyak 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti ini. Namun, konfigurasi pada subkulit D yang seperti ini itu salah karena terjadi penyimpangan konfigurasi. Karena pada subkulit D ini tidak stabil, tidak terisi penuh maupun setengah penuh. Namun masih ada yang tidak berpasangan satu. Kalau seperti ini kan harusnya itu ikutnya yang penuh ya. Penuh diisi dua-dua. Penuh itu maksudnya terisi dua-dua tiap kamarnya. Nah, kemudian kalau setengah penuh itu penulisannya diisi satu kamarnya satu. Ini yang dinamakan dengan setengah penuh. Kalau ini kan tidak memenuhi setengah penuh maupun penuh ya. Jadi ini penyimpangan konfigurasi. Nah, penulisan yang benar itu bisa diambil dari subkulit sebelumnya, yaitu subkulit S. Pada 4S ini kan ada 2 elektron. Nah, kita pinjamkan 1 elektron dari subkulit S ini ke D. Dari subkulit D itu 9 plus 1, maka elektron dari subkulit D menjadi 10. Kemudian yang S berkurang 1, 2 kurangi 1 jadi 1. Kemudian yang D itu penuh, terisi penuh. Maka penulisan konfigurasi yang atas yang seperti ini itu salah. Yang benar adalah seperti ini. Yang bawah 4S1 3D10. Tidak boleh 4S2 3D9. Nah, selain 9, misalkan saja kalian menemui subkulit D dengan elektron 4 nih. Misal 4S2 3D4. Nah, seperti ini juga salah. Ini tidak stabil. Harusnya itu diambil subkulit S-nya terlebih dahulu, baru kemudian diisikan ke subkulit D. Seperti ini. 4S-nya itu menjadi 1 elektronnya, kemudian di subkulit D bertambah 1 menjadi 5. Harusnya penulisannya seperti ini. Ini salah. Next. Contoh lainnya, misal pada unsur Ag atau perak dengan konfigurasi elektron 47. Kita singkat menjadi Kr. Kr itu nomor atomnya adalah 36. Jadi 47 dikurangi 36 masih ada sisa 11. Kemudian kita tuliskan konfigurasinya seperti berikut. Nah, penulisan yang seperti ini itu tidak benar ya, karena pada subkulit D itu nanti akan terisi sama seperti ini gambarnya. Ada kamar yang kosong atau ada orbital yang kosong. Jadi tidak terisi penuh ataupun setengah penuh. Nah, seperti ini itu tidak boleh ya. Harus terisi penuh seperti ini. Hanya saja 4S ini diganti 5S1 dan 3D10-nya ini diganti dengan 4D10. Nah, alasan mengapa kalau kamarnya ada yang bolong 1 itu menjadi kurang stabil, penjelasannya adalah karena ketika kamarnya itu masih sisa 1 nih, masih bisa menampung 1. Nah,
unsur lainnya atau elektron dari unsur lain itu bisa bergabung dan nanti akan terjadi reaksi. Nah, kalau terjadi reaksi itu namanya tidak stabil. Nah, kalau misalkan saja ini terisi penuh, kan tidak ada ruang kosong untuk diisi. Nah, kalau misalkan saja nih, kalian pacaran, yang satu jomblo, temennya yang A itu jomblo, punya satu, berarti satu ya. Yang B itu punya pasangan, jadi diisi dua gini ya. Nah, kalau yang B ini kan nggak bisa terisi lagi nih, karena udah pacaran, udah berpasangan. Nah, kalau yang A ini kan masih bisa diisi sama yang lainnya, nah, jadi kurang stabil. Harus terisi agar jadi stabil. Seperti itu penggambarannya. Oke, kita next. Contoh soalnya, tentukan konfigurasi elektron dari Cr. Cr memiliki nomor atom 24, jadi jumlah elektronnya adalah 24. Nah, konfigurasinya sebagai berikut. Nah, apakah penulisannya seperti ini itu benar? Tentu saja salah ya. Penulisan yang benar adalah sebagai berikut, karena ini nanti akan ada orbital yang kosong, tidak memenuhi setengah penuh ataupun penuh. Jadi, untuk 3D9 dan 3D4 itu nanti harus mengambil dari elektron subkulit yang ada di depannya agar bisa memenuhi aturan dari konfigurasinya. Nah, masih sisa satu nih, kosong. Ini nggak boleh seperti ini. Jadi kita harus ngambil dari subkulit S. Kita ambil, kita masukkan ke yang kosong. Nah, ini jadi setengah penuh deh. Nah, selanjutnya adalah elektron valensi dari konfigurasi elektron menurut mekanika kuantum. Pada konfigurasi ini, cara menentukan elektron valensinya itu ada dua cara, yaitu pada golongan A atau golongan pertama, yang mana pada SPU itu ada golongan 1A sampai 8A, kemudian yang kedua yaitu ada golongan B atau transisi, yang biasanya dalam SPU itu ada di tengah. Yang kemarin kita sudah mempelajarinya ya. Cara yang pertama yaitu pada golongan A atau golongan utama itu dibagi dua cara. Yang pertama yaitu NS pangkat X, yaitu menurut subkulit S. Nah, misalnya ini pada unsur Ca dengan nomor atom 20 dan konfigurasinya adalah sebagai berikut, maka yang dipakai adalah 4s2-nya sesuai dengan rumusnya, rumus elektron valensi dari golongan utama. Jadi, elektron valensinya adalah 4s2. Namun, ketika ditanya berapa jumlah elektron valensinya, maka jawabannya adalah 2, sesuai dengan elektron yang ada pada subkulit yang terpakai ini. Kemudian, cara yang kedua pada golongan A yaitu memakai rumus NX pangkat X, NP pangkat Y. Misalnya saja pada unsur Br dengan nomor atom atau jumlah elektronnya 35 dengan konfigurasi elektron sebagai berikut, maka yang dipakai bukanlah 3D10 4P5, melainkan 4S2 dan 4P5 sesuai dengan rumusnya, yaitu yang ini. Jadi, elektron valensi dari Br yaitu 4s2 dan 4p5. Nah, apabila ditanyakan jumlah elektron valensinya, berarti hasilnya adalah 7 elektron. Kemudian, untuk menentukan elektron valensi dari golongan B atau golongan transisi, caranya adalah dengan rumus NX pangkat X dalam kurung N kurangi 1 dikali D pangkat Y. Misalnya, kita pakai 4S pangkat X, maka N-nya kan 4. 4 dikurangi 1 adalah 3. Dikali DY. Berarti untuk menentukan elektron valensi, maka lihat konfigurasi yang seperti ini. Nah, misalnya saja pada unsur Fe ini dengan nomor atom
atau jumlah elektron sebesar 26, maka yang dipakai untuk menentukan elektron valensinya adalah 4s2 dan 3d6. Seperti rumusnya. Nah, apabila ditanya jumlah elektron valensinya, maka jumlah elektron valensinya adalah 8 elektron. EV itu elektron valensi ya. Oke, next. Ada konfigurasi elektron dari ion. Misalnya, tentukan konfigurasi dari ion kalium. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai konfigurasi dari unsur kalium. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. 2 plus 2, 4. 4 ditambah 6, 10. Ditambah 2, 12. Ditambah 6 lagi, 18. Ditambah 1, 19. Sesuai sama nomor atom dari kalium. Oke, nah bagaimana sih cara menentukan konfigurasi ion kalium? Nah, kita perlu menemukan muatan ion dari kalium terlebih dahulu nih, misal belum diketahui. Misal di soal hanya diketahui ion kalium, tidak dengan muatannya. Nah, kita cari elektron valensi dari kalium terlebih dahulu. Nah, yang belakangnya kan S, berarti yang dipakai hanya S. Elektron valensi itu dilihat dari belakangnya terlebih dahulu. Misal belakangnya konfigurasi paling belakang itu S, maka elektron valensinya yang dipakai hanya subkulit S. Nah, apabila yang paling belakang itu P, subkulit P, maka elektron valensinya diambil dari subkulit S dan subkulit P. Nah, apabila yang paling belakang itu adalah subkulit D, seperti ini, yang Fe, maka yang dipakai untuk mencari elektron valensi yaitu subkulit S ditambah dengan subkulit D. Seperti rumus berikut. Nah, jadi elektron valensi dari K ini berhubung konfigurasinya berhenti di subkulit S, maka jumlah elektron valensinya adalah 1 dari sini. Nah, dari elektron valensi ini untuk menentukan muatan dari kalium, untuk menentukan muatan dari ion kalium, maka kita perlu aturan ini. Ketika konfigurasi elektronnya yaitu berjumlah 8, konfigurasi elektron yang terakhir itu berjumlah 8, maka dinamakan dengan oktet. Nah, apabila elektron pada konfigurasi terakhirnya berjumlah 2, maka disebut dengan duplet. Oktet dan duplet ini merupakan konfigurasi yang stabil. Pada unsur K, ini kan hanya 1, berarti belum memenuhi oktet maupun duplet ya. Nah, untuk memenuhi aturan oktet maupun duplet, maka pada unsur kalium ini harus mengeluarkan 1 elektron, melepaskan 1 elektron agar terjadi oktet, yaitu 2 dan 6. Nah, kemarin pada materi struktur atom telah dipelajari bahwa ketika elektron dilepaskan, maka muatannya adalah plus. Sehingga muatan dari kalium adalah K+. Nah, setelah kita tahu muatan dari kalium ini, maka kita dapat mengetahui konfigurasi dari ion kalium. Konfigurasinya adalah sebagai berikut. Yang awalnya tadi ada konfigurasi 4s1 pada unsur kalium. Nah, kemudian 4s1-nya ini dihilangkan, dilepaskan, karena sudah menjadi ion kalium. Sehingga konfigurasinya tinggal 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Yang jumlah elektronnya adalah 18. 19 kurang 1 kan 18 ya. Nah, ini seharusnya 18 ya. Nah, seperti itu contoh dari konfigurasi elektron ion. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi ke kontak berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.